fakta-fakta mengenai alam jin. Mendengar alam jin, yang akan terbayangkan adalah bagaimana tingkah-tingkah jahil dari makhluk Allah yang satu ini mengganggu manusia, bahkan sampai menyesatkan manusia. Tidak heran kita juga pasti penasaran sebenarnya bagaimana alam jin dalam Islam. Jin dan manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup di kedua alam yang berbeda. Jin hidup di alam goib atau alam non-materi, sementara manusia hidup di alam dunia atau di alam materi. Jin menurut bahasa memiliki asal kata ijtinan yang artinya tersembunyi. Jin juga berarti sesuatu yang tersembunyi dan halus atau tidak terlihat. Adapun menurut istilah, jin ialah penghuni alam goib dan bersifat imaterial. Jin merupakan makhluk yang Allah ciptakan dari api dan bersifat goib. Oleh sebab itu, wujud jin tidak dapat dilihat oleh manusia. Tidak diragukan bahwa jin diciptakan lebih dahulu daripada penciptaan manusia. Pada Al-Quran, sebenarnya sudah sangat jelas menggambarkan mengenai penciptaan jin dan perbedaannya dengan penciptaan manusia. Jin termasuk salah satu makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun menjadi ingkar akibat keengganannya saat diminta bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Jin itulah yang kemudian disebut dengan iblis. Untuk itu, As-Sayyid Alawi bin Ahmad As-Sagaf dalam kitab Al-Kawkabu Al-Ajuj menjelaskan, ada kelompok jin yang taat serta beriman, dan ada pula yang kafir hingga durhaka. Lebih lanjut, makna dari jin adalah makhluk yang berasal dari nyala api. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 15, yang artinya, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Syekh Badruddin bin Abdullah Ash-Shibli dalam kitabnya berjudul Ajaib wa Goroib Al-Jin mengungkapkan fakta-fakta terkait bangsa jin. Kapankah jin diciptakan? Syekh Badruddin mengutip pendapat tokoh salaf, di antaranya Abdullah bin Amr bin Al-Ash. Dia mengatakan Allah menciptakan jin 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam dan keturunannya. Jin didaulat tinggal dan mengurus bumi, sedangkan para malaikat menghuni langit dengan kualitas iman dan amal soleh yang jauh di atas bangsa jin. Dari bahan apakah jin tercipta? Jika manusia tercipta dari saripati tanah, bangsa jin tercipta dari api neraka. Menurut Qadi Abdul Ajjabar, argumentasi atas fakta ini sangat tekstual. Ini merujuk antara lain surat Al-Hijr
ayat ke-27 dan surat Ar-Rahman ayat ke-15. Karena itulah, fisik jin sangat halus dan bahkan transparan, tidak kasat mata. Mereka melihat manusia, tetapi manusia tidak dapat mengindra mereka secara umum. Jin mampu berubah wujud. Jin mempunyai kemampuan menjelma dan berubah wujud dalam bentuk makhluk nyata, seperti binatang atau bahkan manusia. Hal ini seperti yang pernah terjadi ketika jin dengan jenis setan menjelma menjadi Surakoh bin Malik bin Jasham, lalu mendatangi kafir Quraisy. Ketika mereka tengah bermusyawarah untuk terjun dalam perang Badar, peristiwa tersebut terekam dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat ke-48. Aktivitas jin hampir sama dengan manusia. Aktivitas jin pada dasarnya serupa dengan manusia. Mereka makan, minum, tidur, dan beranak pinak. Berbeda dengan manusia dan tuntunan yang diajarkan Rasulullah SAW, bangsa jin makan dan minum menggunakan tangan kiri. Sementara kita, umat Islam, diajarkan menggunakan tangan kanan untuk kedua aktivitas tersebut. Kesamaan tersebut bukan hanya soal kebutuhan biologi sehari-hari, tetapi soal aspek ritual. Pada dasarnya, bangsa jin juga mendapat perintah yang sama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti halnya manusia. Mereka juga mendapat perintah dan larangan. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Jin ayat 1 dan 2. Jin takut pada manusia. Imam Mujahid bin Jabir pernah berpesan ketika seseorang melihat bangsa jin, setan, memedi, makhluk halus, dan lain-lain. Janganlah lari tunggang langgang yang membuat diri sendiri trauma, tetapi hadapilah, dia akan pergi dengan sendirinya, pesannya. Alam jin memang berdampingan dengan dunia manusia, tapi perlu diketahui, alam jin ini berada dalam alam yang berbeda, bukan di alam manusia maupun alam malaikat. Menurut Ibnu Aqil, jin diberi nama jin karena mereka merupakan makhluk yang tertutup dan jauh dari pandangan manusia, tapi mereka bisa melihat kita. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu, dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Menurut Ustadz Faizal, selaku pakar ruqyah dan seringkali berhubungan dengan dunia jin, mengutip pemaparan dari kitab Maradus Sihir, bahwa alam jin itu sama dengan alam manusia, tidak kosong melompong selayaknya di film horor.
Padahal alam jin memiliki fasilitas seperti manusia, mempunyai alam yang lengkap dan bertingkat-tingkat. Benarkah jin dan manusia punya banyak kesamaan? Dilihat dari tujuan penciptaan, Umar Sulaiman Al-Asikor dalam alam al-malaika, al-abror, dan alam al-jin wa as-sayatin menyebutkan bahwa bangsa jin memiliki kesamaan dengan manusia, yaitu sama-sama memiliki akal, pengetahuan, dan kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Jin juga diciptakan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan dalam firman-Nya pada surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Alami kematian. Terkait kemiripan jin dan manusia, Umar Sulaiman Al-Asikor juga menjelaskan ternyata jin diketahui bisa mengalami kematian. Hal ini termaktub dalam surat Ar-Rahman ayat 26-28 yang artinya, semua yang ada di atasnya bumi itu akan binasa. Akan tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan, wahai jin dan manusia? Selain itu, ditegaskan pula dalam riwayat hadis dalam Sahih Al-Bukhari yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku berlindung kepada keagungan-Mu yang tiada Tuhan selain Engkau. Engkau tidak pernah mati, sedangkan jin dan manusia akan mati." Hadis riwayat Bukhari. Menikah. Seperti manusia, pernikahan dan perkembangbiakan juga terjadi di kalangan jin. Sejumlah ulama menyebut dasar dari keterangan ini berasal dari surat Ar-Rahman ayat 56. Artinya, di dalam ada bidadari yang membatasi pandangan hanya untuk pasangannya yang tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka dan tidak pula oleh jin. Selain itu, disebutkan dalam kitab Lawami Al-Anwar Al-Bahiyah ada hadis yang sanadnya masih perlu diteliti, menyatakan sesungguhnya jin itu berkembang biak sebagaimana anak Adam dan jumlah mereka lebih banyak. Hadis riwayat Ibnu Hakim. Umar Sulaiman Al-Asikor berpendapat ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa jin bersetubuh sudah cukup kuat untuk menjadi dalil bahwa mereka juga melakukan pernikahan. Hidup berdampingan. Riwayat hadis lain dari Ibnu Mas'ud yang dimarfukannya juga pernah disebutkan bahwa jin selalu membersamai tiap manusia
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah ada seorang pun di antara kalian, melainkan diwakilkan pendampingnya dari jin dan pendampingnya dari malaikat." Orang-orang lalu bertanya, "Begitu pula terhadap diri engkau, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Benar, tetapi Allah menolongku untuk menghadapinya. Jadi, Dia tidak menyuruhku kecuali kepada kebaikan." Hadis riwayat Muslim.